محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سيدنا الشيخنا ومعلمينا خصوصا مصنف هذه الكتاب الشيخ بن قابل على الجيل الذي من أخواته الشيخ محمد بن عبد الكريم السماني عبد الله الشيخ بن الأنبلي الشيخ محمد عبد الكريم يوسف الشيخ بن عبد الأنبلي الشيخ حسين بن عبد الأنبلي الله يعلم لهم الفاتحة قلنا نجيل كمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال 74 batasan paling atas mata awhashaka min khalqi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi manakala dilirikkannya engkau daripada makhluknya, maka ketahuilah bahwasanya dia menghendaki bahwa membukakan bagimu pintu kejinakan dengan dia. Pada umumnya hati manusia itu jinak dengan sesamanya atau kelezatan dunia dan kesenangannya. Itu kebanyakan pada umumnya. Tetapi apabila Allah menghendaki membukakan petunjukannya bagi hamba kepada Allah, maka dilirikannya hatinya daripada makhluk semuanya, yaitu hatinya berpaling dan berjauh daripada bergaul dengan manusia dan akwan sekaliannya. Akwan itu selain Allah, makhluk artinya akwan, hatinya. Karena jinaknya dengan Tuhannya dan kelezatan munajatnya dengan dia, itu Tuhan memberi kelezatannya, kelezatan beribadah. Kalau biasa kita tuh rami beribadah, asyik beribadah. Ya ibu haji asyik umrah. Nah ya, ngajak umrah asyik kalau dah. Kalau di Makkah tuh asyik kalau ada merasa. Masih tiap bulan kan sampai tiap bulan tuh. Hatinya tuh kadadat. Ada juga orang, aku juga ada 2 kali lagi ke Makkah. Nah. Kauyuan. Iya. Bu sini bu foto. Kalau kami naik haji, aku juga ada 2 kali lagi ke Makkah ya. Ada jauh lah itu. Ada kita tuh syukur di Tuhan tuh. Andak pulang ke situ. Makan 2 kali lagi, jadi makan uyuh apa aja lihat jadi ini aja lah ya. Gitu. Sama di kampung ya? Sama aja ya, biasa aja ya. Itu kurang kan diberi Tuhan. Nah kita diberi Tuhan tuh rami walaupun uyuh hendak pulang. Nah itu. Nah itu juga orang diberi kelezatan beribadah walaupun uyuh tapi rami tadi Pak. Walaupun jiwanya itu di mana, tapi hatinya tuh raminya itu. Karena jinaknya dengan Tuhannya dan kelezatan munajatnya dengan dia. Dan apabila ia berdoa, maka ia diberi apa aja? Seperti kata musannif, mata aqlaqa lisanaka bitalabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Maka kala dituturkannya lidahnya dengan berdoa, maka ketahuilah bahwasanya dia menghendaki bahwa memberimu orang yang dijinakkan Tuhan hatinya. Jadi bergeritek aja di hatinya diberi Tuhan. Dagun sekumpul tuh ya bergeritek hendak makan apa? Makan soto, hanya kan bergeritek sudah ada orang matahari soto. Sampai di Tarim itu ada orang ya wali Allah Ta'ala, gawiannya tuh mengabun aja, datang malaikat nih
Kamu hendak aja, hendak gunung itu jadi emas aja. Tawarin. Kadang sih aku kayak ini, kalau nyaman. Ia telah lupa akan dirinya dan sifat kefakirannya, dan dimudahkannya lidahnya untuk berdoa dengan perkataan yang tiada ikhtiarnya sendiri. Mulutnya seorang berdiri. Itulah orang wali-wali Allah Ta'ala. Maka bila yang dituturkannya dan yang dipintanya itu semuanya kabul dengan barang yang dituntutnya. Al-arifu la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qadararuhu. Orang yang arif itu senantiasa ittirarnya, berhajatnya, dan tak ada besertanya selain Allah ketetapan hatinya. Arif yaitu orang yang kenal akan dirinya dan kenal akan Tuhannya. Seperti sabda Nabi SAW, "Man arafa nafsahu arafa rabbahu." Siapa-siapa kenal akan dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Inilah satu-satunya perkataan Nabi yang ringkas, tetapi sangat panjang maksudnya dan tujuannya. Mengenal diri kita ini kan penyakitan pasti, salismaan paling ada. Nah itu berhajat kepada Allah. Nah, maka arti mengenal diri ialah mengakui bahwasanya tiap-tiap kita, bahkan semua alam selamanya berhajat kepada Allah. Berhajat dijadikan, dipelihara, seperti sudah disebutkan. Berhajat kita kepada Allah. Bersifat kekurangan, iya sudah. Hina kita, lemah kada kuat, fakir dan miskin. Itu wadah kita semua. Yang tentunya orang yang dihajati itu bersifat kekayaan, kesempurnaan, kemuliaan, dan lainnya, yaitu Allah. Demikian pengakuan dan tilik hati mereka orang ma'arifillah. Itu hatinya di situ aja. Anar az-zawahira bi anwari asarihi wa anar as-saraira bi anwari wa awsafi li ajli zalika fa'alat anwaru zawahiri wa lam ta'ful anwarul qulubi was sarair. Diberinya cahaya segala yang zahir dan cahaya bekas sifatnya, dan dicahayainya segala hati dengan cahaya sifatnya. Oleh karena itu dapat padamlah cahaya zahir dan tak dapat padam cahaya hati dan rahasia. Kami Allah memberi cahaya pada kau aja. Nah, selalu ingat dan Allah mengarang cahaya. Dan kita ada ingat kadang orangnya. Walidzalika qila inna syamsan nahari taghrubu bil laili wasyamsal qulubi laysat taghibu. Oleh karena demikian dikatakan orang bahwasanya matahari itu tenggelam di waktu malam, dan matahari hati tak bisa hilang. Segala yang zahir yaitu barang yang diperdapati dengan panca indera seperti langit dan bumi dan sebagainya, dia diterangi dengan matahari dan bulan, bintang dan lainnya. Semuanya itu adalah bekas kudrat dan iradatnya. Dan sarair itu ialah batin hati. Diberi cahaya oleh Tuhan dengan didatangkannya pengetahuan, ilmu, dan pengenalan yang terbit daripada tajalli sifatnya. Timbul nih di hati itu, ini sifat Tuhan. Ingatnya, ini gawian Allah. Tajalli sifatnya atas hati, di hati. Arifin, orang yang kenal. Maka cahaya yang ada pada batin mereka tiada akan hilang
karena ia terbit daripada yang qadim. Hati orang. Liyukhaffifa alam al-bala'i 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mubali laka walladhi wajhatuka minhul aqdar wa walladhi awadaka husnal ikhtiyar. Hendaklah meringankan akan kepedihan bala atasmu oleh pengetahuanmu ilmu. Kamu jarang kada ilmu ya sadih, bertambah sadih. Tapi namanya ada ilmu kawainya merem karena ada cahayanya. Dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala yang mengujimu semua itu. Maka qadar yang menghadapmu daripada Allah. Dia itu pula yang memberimu sebaik-baik yang dipilihkannya. Bala dan maksiat yang menimpa atas hamba seperti sakit, fakir, kehilangan harta, kematian, dan sebagainya, itu semuanya adalah daripada Allah. Ditentukannya pada masa azali, sudah terdahulu di azal, dan dilakukannya apabila sampai waktunya. Maka siapa-siapa yang mengetahui bahwa bala dan musibah itu daripada Allah Ta'ala, sendirinya ia dapat damai dan lapang hati. Bahkan hendaklah ia menyangka baik dengan Tuhannya, bahwa apa yang dilakukan Tuhan atas dirinya adalah semata-mata kebaikan baginya, karena dia bersifat pengasih dan penyayang, dan maha bijaksana memilihkan pemberian kepada hambanya. Apa yang lebih tepat ia diberikan, dan yang lebih patut untuknya. Nah, itu. Di semua yang ditimpakan lawan kita itu bagus sebenarnya. Cuma kita benar magaring ini. Semua yang diberi Tuhan itu baik untuk dirinya. Nah, kita kada tahu. Man zanna wallahu a'lam. Iya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Di soal adakah jin dan mukmin itu masuk surga atau tiada? Nah, makhluk Allah hari ini ada dua, jin dan manusia. Adalah jin itu masuk surga dan orang mukmin masuk surga. Oh, jin nak mukmin nih, jin mukmin masuk surga. Jawab, bersalahan kaul ulama, tetapi kaul yang rajih ini yang dapat diperbadangi, bahwasanya mereka itu masuk surga jinnya, dan adalah tempat mereka itu di dalam yang terkebawah, paling bawah surganya daripada surga, dan tersebut di dalam kitab Tazkiratul Imam Qurtubi, riwayat Bukhari daripada Zuhri dan Kalbi dan Mujahid, bahwa yang mukmin daripada jin itu pada keliling surga jua, dan tiada mereka itu di dalam surga, di luarnya aja. Soal masuk berarti lah di sekelilingnya aja, di sekitar-kitarnya aja, itu jar Imam Qurtubi riwayat Bukhari daripada Zuhri. Tiada mereka itu dalam surga. Soal, adakah manusia melihat akan jin di dalam akhirat atau tiada? Jawab, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa manusia melihat akan mereka itu di dalam akhirat, dan tiada mereka itu melihat akan manusia melainkan yang khawas. Jadi terpaling, kalau kita di sini ada awam melihat jin, kalau di sana kita melihat jinnya, ada awam melihat manusia. Daripada jin juga yang melihat akan manusia, kecuali orang yang kasar, jinnya kasar,
di dalam akhirat. Seperti tiada melihat manusia akan jin, melainkan yang khawas daripada manusia juga yang melihat akan jin di dalam dunia. Ini kata orang yang khawas, orang yang dekat dengan Allah kalau melihat jin. Nah, kayak guru kayak Syekh Muhammad Arsyad itu kalau jin berpandir dengan jin dan si jin bersuruhan si jin itu yang terpaling. Soal betapa kiranya dapat yang khawas daripada manusia melihat akan jin di dalam dunia, padahal Allah Ta'ala menafikan penglihat manusia akan jin di dalam dunia dengan tiada istisna, seperti firman Allah Ta'ala, innahu yurakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya bahwasanya melihat ia dan segala jemaahnya akan kamu daripada sekira-kira tiada kamu melihat akan mereka, ujar Allah. Jadi kita akan melihat. Maka apa juga makna firman Allah Ta'ala ini? Jawab, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwasanya makna tiada kamu melihat akan mereka itu yakni berupa mereka itu yang asli. Kalau kamu lihat aslinya yang dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu atasnya. Adapun melihat akan mereka itu atas rupa yang lain daripada rupa mereka itu yang asli, seperti menyerupa mereka itu dengan rupa manusia atau rupa anjing atau rupa kucing atau rupa ular atau rupa barang sebagainya, maka tiadalah tertegah melihat mereka itu, yaitulah yang jatuh kebanyakan, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam Yuwaqit, bahwasanya telah jatuh bagiku bahwa seorang daripada jin datang kepadaku membawa pertanyaan umpama 77 pertanyaan daripada masalah tauhid, padahal menuntut ia daripada aku juga daripada pertanyaan yang demikian itu, dan adalah ia menyerupa seperti rupa anjing kuning yang bersih tubuhnya, dan adalah datangnya pada malam dan di dalam masjid, hingga disangka oleh para firasal masjid bahwasanya anjing itu hakiki juga, maka dibasuhnyalah masjid sekaliannya dengan air dan tanah. Maka aku jawab akan pertanyaan mereka itu di dalam risalah yang simpanku namai Kasful Hijab Warrani an Jawabil As'ilatil Jan. Ini bawa berpandir wanjib. Inilah perkara Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam. Luar biasa kayaknya. Ini pandiran sidin wanjib gitu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.